Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam mata pelajaran biologi kelas 12 semester 1. Dan pada hari ini kita akan masuk pada bab selanjutnya, yaitu bab yang kedua mengenai metabolisme. Pada bab metabolisme ini, Ibu harapkan kalian mencermati dengan baik, karena metabolisme ini banyak reaksi-reaksi biokimia yang terjadi, jadi nanti mungkin akan sulit dipahami. Jadi kalian boleh ulang lagi video ini atau dicatat terlebih dahulu. Oke, Ibu langsung ya masuk ke metabolisme. Jadi metabolisme itu merupakan semua reaksi yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, metabolisme ini dibagi menjadi dua macam. Ada yang namanya katabolisme, itu merupakan pemecahan dari senyawa-senyawa kompleks menjadi yang lebih sederhana. Sedangkan yang kedua ada anabolisme. Kalau anabolisme itu adalah pembentukan. Jadi, pembentukan senyawa-senyawa yang sederhana menjadi senyawa-senyawa yang kompleks. Jadi, kebalikannya ya antara katabolisme dan anabolisme. Kata itu pecah, ana itu pembentukan. Jadi bedanya itu ya, pemecahan dan pembentukan. Untuk katabolisme ini dibagi menjadi dua macam. Ada respirasi aerob dan respirasi anaerob. Jadi katabolisme ini contohnya itu adalah respirasi ya atau pernapasan. Jadi kan pernapasan itu merupakan proses pemecahan ya, pemecahan glukosa yang ada dalam tubuh kita dengan bantuan oksigen si respirasi tadi ya, si pernapasan tadi. Kalau contoh yang anabolisme itu misalkan di fotosintesis. Sintesis itu kan merupakan suatu pembentukan ya. Fotosintesis itu kan pembentukan makanan yang terjadi pada tumbuhan dengan bantuan cahaya matahari. Sedangkan kemosintesis ini biasanya terjadi pada fungi, bakteri, dan makhluk hidup lainnya. Nah, sebelum kita masuk untuk membahas metabolisme, kita harus lebih tahu dulu tentang enzim. Nah, seenzim ini nanti akan banyak membantu dalam proses metabolisme. Nanti kita akan bahas mengenai karakteristiknya, mekanisme, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Enzim merupakan zat atau senyawa yang mempercepat jalannya reaksi pada suatu makhluk hidup, bisa pada manusia, tumbuhan, ataupun hewan. Nah, enzim ini disebut dengan biokatalisator, yaitu tadi artinya bio itu makhluk hidup, katalis itu mempercepat. Jadi, biokatalisator itu mempercepat jalannya suatu reaksi. Nah, untuk karakter enzim, yang pertama ada mempercepat reaksi dengan memperkecil energi aktivasi. Nah, benar kan kayak tadi ya mempercepat reaksi, tapi maksud dari memperkecil energi aktivasi itu apa sih? Jadi, energi aktivasi itu adalah energi yang dibutuhkan saat pertama kali akan melakukan reaksi. Jadi, energi aktivasi itu adalah energi awal. Nah, contohnya gini nih, kalau misalkan kita lagi ngedorong mobil nih, ngedorong mobil sendirian, otomatis kan energi awalnya itu kan susah ya, sulit banget. Nah, gimana caranya nih biar lajunya itu atau biar jalannya itu cepat? Makanya kita memperkecil energi aktivasinya dengan apa? Dengan dibantu oleh teman-temannya. Jadi ngedorong mobilnya itu nggak cuma satu orang, jadi misalkan dibantu oleh 4 orang, jadi semua 5 orang. Nah, si energinya kan otomatis dibagi-bagi ya, tenaganya dibagi-bagi, sehingga laju reaksi atau laju jalannya mobil tersebut jadi lebih cepat. Nah, gitu. Jadi, karakter enzim yang pertama itu mempercepat reaksi dengan memperkecil energi aktivasi tadi ya. Kemudian yang kedua, tersusun atas protein atau apoenzim yang diaktifkan oleh gugus prostetik atau aktivator berupa zat organik dan zat anorganik. Ini maksudnya ya. Jadi, enzim itu ketika enzim aktif disebut dengan holoenzim. Holoenzim. Nah, si holoenzim ini terdiri dari yang namanya apoenzim. Apoenzim itu sifatnya seperti protein ya. Sifatnya seperti protein, misalkan dia kan mudah terdenaturasi kalau misalkan terkena suhu yang panas, kemudian kalau kena deterjen gitu ya. Jadi sifatnya itu sama kayak protein. Terus yang kedua ada yang namanya gugus prostetik. Ini.
Nah, kita lihat ya, ini bagian yang di bawah. Holoenzim. Nah, ini holoenzim ini merupakan ya eh, terjadi akibat gabungan antara apoenzim. Nah, ini apoenzim contohnya. Ini ya, apoenzim dan kofaktor. Kofaktor ini adalah gugus prostetik ya. Jadi kalau gugus prostetik ini juga sama dibagi dua, ada koenzim yang terdiri dari zat organik, ada kofaktor yang terdiri dari zat anorganik. Nah, contoh yang di bawah ini adalah kofaktor. Jadi kofaktor merupakan gugus prostetik yang anorganik ya. Kalau yang zat organik ini kan misalkan bukan protein, maaf, vitamin ya. Kalau misalkan kofaktor ini contohnya itu adalah logam-logam mineral gitu ya yang kita konsumsi dan lain sebagainya. Jadi, holoenzim itu merupakan bagian enzim yang aktif yang terdiri dari apoenzim ini dan gugus prostetik ya bisa berupa koenzim atau kofaktor. Nah, contoh di sini dia menggunakan kofaktor. Jadi disebut holoenzim. Gitu ya. Mudah dipahami kan? Kalau misalkan kurang dipahami, boleh diulang-ulang lagi ya videonya. Selanjutnya, karakter enzim yang ketiga yaitu reaksi dapat terjadi secara bolak-balik atau reversible. Contohnya nih, enzim yang sering kita dengar misalkan enzim amilase. Nah, amilase itu kan merubah amilum menjadi glukosa ya. Tapi karena enzim bersifat reversible atau bolak-balik, maka amilase juga bisa membentuk glukosa menjadi amilase. Jadi bisa bolak-balik kayak gitu ya. Itu salah satu sifat atau karakter enzim. Nah, selanjutnya yang keempat, bekerja secara spesifik terhadap substratnya karena memiliki sisi pengikatan yang spesifik. Nah, gini. Jadi, enzim itu sifatnya khusus atau spesifik. Nah, ketika enzim amilase, dia hanya ingin bekerja pada amilum. Beda lagi dengan lipase. Lipase juga kan dia hanya terjadi atau hanya mengikat lipid. Nah, beda juga dengan protein. Ya, kalau protein berarti protease kan. Jadi semua enzim itu punya substratnya yang spesifik. Jadi dia itu tidak akan mengikat substrat-substrat yang lain. Jadi hanya bekerja pada substrat tertentu ya. Oke, yang kelima itu diperlukan dalam jumlah yang sedikit, jadi sedikit saja ya enzim itu. Dan yang keenam itu dapat bereaksi dengan substrat asam maupun basa. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai mekanisme kerja enzim. Nah, mekanisme kerja enzim dibagi menjadi dua cara. Yang pertama ada teori lock and key atau kunci dan gembok, dan yang kedua ada teori induced fit atau kecocokan induksi. Nah, yang pertama kita bahas mengenai teori lock and key atau kunci dan gembok. Nah, ini menganalogikan mekanisme kerja enzim itu seperti kunci dan anak kunci atau kunci dan gembok ya. Nah, kita lihat yang pertama. Ini merupakan kunci ya, substrat ya. Substrat dianalogikan sebagai kunci. Kemudian enzim dianalogikan menjadi gembok. Jadi kunci dan gembok itu harus memiliki sesuatu yang sesuai nih ininya nih. Nih, harus memiliki sisi yang sesuai. Nah, ketika memiliki sisi yang sesuai, otomatis ketika substrat masuk ke dalam enzim atau kunci masuk ke dalam gembok, dia akan bersesuaian atau cocok ya, seperti ini yang B. Nah, contohnya ini nih. Ini enzimnya. Kemudian ada substrat yang masuk. Ini ada yang namanya sisi aktif. Nah, sisi aktifnya itu harus bersesuaian antara enzim dan substrat. Ketika sisi aktifnya bersesuaian, maka enzim dapat masuk ke dalam substrat dengan baik. Nah, ini kan contohnya dari kunci dan gembok atau lock and key. Kemudian, yang kedua ada teori induced fit, di mana enzim memiliki sisi aktif yang bersifat fleksibel. Kalau tadi kan teori lock and key kan harus sama ya antara sisi aktif substrat dan enzimnya itu harus sama sehingga terjadi kecocokan. Kalau yang kedua ini enzimnya itu memiliki sisi aktif yang bersifat fleksibel. Nih contohnya nih, enzimnya bentuknya kayak gini. Nah, sisi aktifnya ini kan berarti tidak sesuai ya, hampir beda gitu ya dengan sisi substratnya. Lihat. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya itu sisi aktif enzimnya itu fleksibel.
Jadi dapat menyesuaikan dengan bentuk substrat. Nah, sehingga bentuk substrat yang berbeda pun seperti ini dia akan masuk dan sesuai. Nah, seperti ini ya. Ya, ini kan beda tuh sisi aktif enzim dan substratnya. Tapi karena sisi enzimnya itu fleksibel, maka substratnya itu dapat masuk atau cocok dengan sempurna seperti ini, tuh ya. Sehingga nanti menghasilkan enzim dan akan menghasilkan produk yang diharapkan. Nah, itu adalah teori dari Indusfit. Jadi memiliki sisi aktif yang fleksibel. Faktor yang mempengaruhi kerja enzim itu ada macam-macam ya. Yang pertama itu ada suhu. Jadi, aktivitas enzim itu akan optimum pada suhu yang sama seperti tubuh manusia, yaitu sekitar ini ya, 30-40 gitu ya. Jadi kan biasanya suhu tubuh manusia itu kan 37 derajat. Nah, suhu optimum enzim itu biasanya sama dengan tubuh manusia, jadi sekitar 30-40 derajat Celcius. Nah, selanjutnya ada pH. pH itu, jadi aktivitas kerja enzim juga dipengaruhi oleh pH ya, dan akan optimum pada pH-nya masing-masing. Yang pertama nih, kita lihat pepsin. Pepsin itu kan dihasilkan di lambung ya, lambung itu kan menghasilkan asam lambung, sehingga konsentrasi pH-nya itu kan pasti asam. Jadi pepsin itu akan optimum pada suhu yang asam, jadi sekitar 2 pH. Kemudian yang kedua ini ada amilase. Nah, amilase kan dihasilkan di rongga mulut ya. Jadi pH-nya itu biasanya netral, sekitar 6 atau 7. Dan yang terakhir ini ada lipase. Lipase ini kan dihasilkan oleh pankreas dan bekerja di usus halus ya. Nah, usus halus itu kan sifatnya basa ya. Jadi lipase itu dia akan optimum pada pH basa sekitar 10 pH gitu ya. Selanjutnya yaitu konsentrasi enzim dan substrat. Nah, konsentrasi enzim dan substrat ini sangat mempengaruhi aktivitas enzim. Jadi, semakin banyak enzim dan substrat, maka aktivitas enzim akan semakin cepat. Tapi ada yang namanya titik jenuh. Apa itu titik jenuh? Jadi ketika enzim dan substrat sudah mencapai titik jenuh, dia malah akan kebalikannya kerjanya. Dia akan semakin lambat, akan melambat ya. Jadi ketika enzim dan substrat itu melebihi dari titik jenuh, dia akan melambat untuk aktivitasnya ya. Jadi ada yang namanya titik jenuh. Selanjutnya, yang keempat itu ada yang namanya inhibitor. Jadi, inhibitor itu merupakan zat-zat tertentu yang dapat menghambat kerja enzim. Nih, kita lihat reaksi inhibitor yang kompetitif nih. Nah, ini namanya inhibitor kompetitif. Inhibitor itu kayak penghambat dan kompetitif itu berarti kompetisi ya. Nah, kita lihat gambar yang pertama ini. Kita lihat untuk normalnya enzim dan substrat itu akan bersatu pada sisi aktif. Nah, ini kan substrat ya yang kuning, kemudian ini yang hitamnya enzim. Nah, mereka kan normalnya akan berikatan seperti ini dan nanti akan menghasilkan produk ya. Jadi, substrat dan enzim bersatu akan menghasilkan produk. Tapi ada yang namanya penghambat atau inhibitor. Jadi si inhibitor ini nih yang hijau, dia itu menyerupai substrat. Dia itu menipu enzim dengan menyerupai substrat. Jadi enzim kira, nah si inhibitor ini adalah substratnya. Tapi ternyata bukan, karena dia adalah inhibitor. Nah, enzim dengan ketidaktahuannya dia langsung saja bersatu dengan si inhibitor tadi. Nah, ketika mereka udah bersatu, si substrat datang dan ternyata si enzim ini sudah berikatan dengan inhibitor sehingga si substrat tadi tidak mampu untuk berikatan dengan si enzim tadi. Nah, ini biasanya nanti dia bakalan bersatu gitu ya dan jadi tidak aktif lagi gitu ya jadi enzimnya. Tidak bisa bersatu lagi dengan substrat. Itu yang namanya inhibitor kompetitif. Jadi berkompetisi ya antara si inhibitor dengan si substratnya. Dia cepat-cepat gitu. Nah, selanjutnya ini yang kedua ada yang namanya inhibitor non-kompetitif. Berarti dia tidak berkompetisi. Nah, bedanya apa ya? Nah, seperti tadi, kalau normalnya itu kan substrat dan enzim bersatu menghasilkan produk.
Ya, tapi ada yang namanya inhibitor non-kompetitif. Jadi, si inhibitor non-kompetitif ini dia merusak sisi aktif enzim. Nah, maksudnya gimana nih? Jadi, kalau yang tadi kompetitif dia menipu dengan menyerupai substrat, kalau yang non-kompetitif dia merusak salah satu bagian enzim. Nah, kan enzim harusnya gini ya, nih kayak gini ya, dia normalnya seperti itu. Ini ilustrasinya ya. Nah, si inhibitor ini dia merusak sisi aktif enzim yang lainnya, yang ini. Nah, sehingga sisi aktif yang aslinya yang ini dia akan berubah bentuk. Nah, ini kan yang tadinya dia lancip, dia akan berubah bentuk seperti ini. Jadi ketika substrat yang datang, substrat itu tidak bisa mengikatkan diri dengan enzim karena sisi aktifnya yang berbeda karena dipengaruhi oleh ini nih si inhibitor non kompetitif. Kayak gitu ya. Coba kalau belum dipahami bisa diulang lagi videonya ya. Oke, untuk selanjutnya mengenai metabolisme yaitu katabolisme dan anabolisme, kita lanjut ke video 2 ya.